وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون والله أعلم بربي وسواء iku padahu ga alaihim ingatasi kaum أأنذرتهم anata mamadeni sirah Muhammad hum ing kaum am lam tundirhum atau orang anak memadeni sirah Muhammad hum minkum la yuminun para bakal iman ya kaum kabiliana usabata fi millahi ta'ala karena satu kelakuan sabata ikut tetap fi millahi ta'ala dalam ilmu Allah ta'ala anahu apa satu ya kaum la yuminun para bakal iman ya kaum kabil yang utuna balita bakal maut ya kaum kabeh itu alal kufri ngatasé kafir baik khulunan naro maka bakal majing ya kaum kabeh anaro ing neraka wala hada takdir maka ngatasé gelah kafir papaste dia kuno alindaru ana opo mamadeni taat takidan iku mukurkeun lewat jadi kadue hujah dalil ingkarihim kadue ingkari ya kaum ingkarihim kadue ingkari ya kaum. Jadi pembahasan ngaji kedua tentang tafsir ayat surah Yasin kalamullah. Mudah-mudahan dengan kalamullah daripada surah Yasin ini kita kaji, kita baca, kita mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala nyorot ke hati kita dan kita semuanya terus dipantang ku hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya daripada surah Yasin adalah wasawaun alaihi. Allah alam bimuradi wasawaun dan adalah yaitu sama saja alaihim kepada kaum-kaum a'andartahum apakah kamu wahai Muhammad memberikan peringatan kepada mereka amlam tundirhum atau tidak memberikan peringatan kepada mereka la yu'minun tetap mereka enggak bakal iman. Jadi Kanjeng Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan kalamullah Al-Quranul Karim. Kemudian ketika menyampaikan tentang Al-Quran, di dalamnya menceritakan tentang surga, di dalamnya menceritakan tentang neraka, kata Allah, awas Muhammad, ketika engkau memberikan dakwah peringatan kepada kaum, kamu sampaikan ataupun tidak kamu sampaikan dakwah tersebut, niscaya mereka tidak akan iman. Nah inilah bagi kaum-kaum kafir. Naudzubillah ini. Jadi ketika itu Kanjeng Nabi di Mekah, di situ kaum kufar Quraisy, orang Mekah kafir, belepotan kafirnya dia mudah. Kemudian yang iman ke Kanjeng Nabi sedikit. Nah kemudian Kanjeng Nabi dakwah, bawa ngedakwah naik ke atas gunung, naik ke atas gurun dan sebagainya. Di mana tempat Kanjeng Nabi dakwah, Allah udah ngomong, Muhammad, ini mah tuh golongan itu tuh kaum Quraisy yang belah situ mah tuh, walaupun kamu ngasih nasihat atau enggak, dia mah tetap nggak bakal iman ke kamu. Nah ada golongan-golongan begitu. Kita pun sama nih, kita hidup zaman akhir, ada dua golongan manusia. Ada golongan yang mau nerima nasihat, ada golongan yang gak mau nerima nasihat. Mana ciri golongan yang nerima nasihat? Ciri golongan yang mau nerima nasihat mah ketika bicara ilmu Allah, dirinya bodoh, gak tahu hukum tentang syariat agama, tapi dikasih dalam hatinya keinginan pengen bisa.
Dol timbul mau menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, nyari tempat di mana di situ ada ilmu Allah, dia datang. Itu namanya golongan yang menerima nasihat. Kayak ini nih. Ini nih kita mudah-mudahan jadi golongan-golongan umat Kanjeng Rasul yang senantiasa mau menerima nasihat. Sebab yang bakal ke surga mah golongan yang menerima nasihat. Berarti siapa? Jadi ini yang ngaji. Sebab yang ngaji mah mau dinasihatin apa enggak tetap dia ngaji. Tapi ada golongan yang gak mau terima nasihat. Mana? Jangankan nggak ada pengajian, ada pengajiannya dia mah tetap los aja. Los aja. Rumahnya mah deket, nempel ke masjid mah. Nempel, bahkan pintunya sama pintu majlis itu satu pintu. Pohara itu. Masuk deket ngerendengnya mah. Ya Allah, kalau istilah suara mah eta kuping ngedenger terus eta pengajian mungkin. Kemudian suara azan pun pasti ngedenger. Tapi kalau tidak ada hidayah sedikit pun dari Allah, anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Eta tetep nggak bakal sampai. Andai kata sepeker nuting berenggeng para jamaah sekalian, malam ini ada pengajian, wayahnya yang masih di rumah, yuk kita kumpul ke masjid. Karena ada pengajian, alhamdulillah guru kita sudah datang di tengah-tengah kita. Pertanyaannya, kalau golongan yang terima nasihat bakal datang? Golongan yang terima nasihat bakal datang? Golongan yang terima nasihat bakal datang? Tapi golongan yang nggak terima nasihat datang? Terima nasihat terus kajian banyak. Kata dunia, bang, suara apa itu? Ledek tuh mah. Dia malah lagi megangin remote. Bang, atau kali-kali bang itu panggil, atau malu kita, rumah kita penuh selengkat bang ke masjid bang. Lo ngurusin gua, lo mengajar lagi sama. Saya kan ngomong doang bang, gak laga, saya mau laga. Saya kan ngomong ngaji sih, udah barang-barang sini, neraka kita, kata dia. Sohor, kata dia neraka bagaimana kan? Neraka kita yang masuk, panas tolong. Ya Allah, nantangin aku neraka. Ya Allah, apa salahnya? Datang. Ya Allah, inilah kalau Allah sudah menentukan hambanya kafir baik. Tapi Allah kalau nentuin hambanya bakal iman baik. Kayak kita nih, ada orang lalakonnya dari muda mudanya begajul, mabok ada di dia, minum ada di dia, jinah ada di dia, judi ada di dia. Terus ternyata dicatat di lauhil mahfudnya menjelang matinya dia mah bakal ibadah. Bagus apa jelek? Dia meninggalnya lagi duduk di majlis tali, itu gak pertama kalinya ngaji. Jadi pas tobat dia mah takok lah gua mah. Mabok di gua dari muda sampai enak lagi gua mabok. Zina perempuan yang mana gua nggak jajali. Dari yang jelek apa yang cakep, dari yang putih apa yang hitam, dari yang tinggi apa yang bulat semua gua jajali. Dia rasanya sama semua kata dia. Kata dia ini mah yang mabok tah. Terus tuh gua ini makin lama makin tua, dia itu umur gua sekarang udah 50 tahun ini. Kayaknya kalau mati, tetangga gue udah mati, temen gue udah mati, temen gue mati lagi di atas perut perempuan. Waduh, neraka pasti di mana tuh. Kata dia kan, ngomongnya temen gue lagi mabuk mati nungsep di got, terus kena cerutuk bambu mati. Neraka itu mah. Ih, jangan gue begitu. Ya Allah sadar. Allah maha penerima taubat. Mulai besok mah gua pengen tobat, gua mah mau mati kayak teman gua habis mabok ngungsep di got, kecerucuk ada bambu, cerucuk masuk nancep dia. Gua nggak mau lagi onggong-onggongan, gua mati di atas perut perempuan yang bukan diri gua. Gua mampu mati dalam keadaan lagi judi. Pokoknya mah gua mau tobat besok mah, tobat. Pokoknya gua besok mau ngaji gua mah. Tak beneran. Beli peci, beli baju koko, kain pun beli, beres. Bininya nanya mau kemana bang? Ngaji bang besok.
cerah dah bang. Eta ada guayaannya. Nah kemudian ngomong apa lu? Ini kayaknya nggak ada petir, nggak ada geledek nih bang. Itu memang penter lu mah. Enggak, ini emang ada kesibat setan mana? Setan lu setan. Gua mau ngaji tolong. Pokoknya besok gua awas ingetin. Gua mau ngaji. Ini bener bang. Demi Allah gua. Bener. Bener, udah tobat dia. Malam juga udah kayaknya buru-buru siang. Ya Allah, kapan siang ya Allah saya mau ngaji ini ya Allah. Udah pas bener siang set, maghrib ya udah siap-siap dan sebagainya. Kemudian set malam Kamis datang. Ngaji gak sambil malu-malu biasa gitu malu. Pakai kain juga bundulan gede. Belum bisa pakai kain, beg pula. Pakai P3, dia emang nggak tahu pas beli emang ditilep sama tukang dagang, ternyata terbalik P3. Dia nggak tahu cara pakai peci bang. Udah pakai peci, kain bundol udah sih. Pakai baju juga kancingnya dideng-deng. Kudunya mah kancing 1, 1, 2. Dia mah kancingnya 2 di 1 sini. Atau deng-deng. Beres gak? Tinggal temennya pada datang. Mang Jahit? Iya. Ngaji? Ya alhamdulillah. Sampura ya. Saya udah lama ini nggak ngaji. Ya mungkin lama nggak pernah ngaji rumah. Oh, udah saya datang di pojok Salaman sama Ustaz juga. Kita nggak biasa baik kerja, makanya ya duduk biasa duduk biasa. Duduk cuma duduknya begitu kalem di pojok. Pojok. Terus masya Allah. Beres. Ternyata ajalnya di situ. Beres ngaji, wallah alam bisawab, yang lain pada pulang dia mah terus cendeluk pada di pojok. Belum dibangunin Mang Jahit, ninggal innalillahi wa inna ilaihi. Tah eta bakal kemana? Surga jawaban. Surga sebab innamal a'malu bil khawatim. Amal itu direkennya akhir ketika meninggal. Walaupun masih mudanya begajul, pas ninggalnya ada di bagus, surga. Tapi sebaliknya, waktu mudanya mah rajin ngaji nih, dari muda ngaji terus, bosan ngaji. Nah, gue besok ngomong aja lah, gue pengen nonton Lenong. Bener malah kebis ada Lenong gitu. Padahal biasanya ngaji di mana? Rajin sampai gurunya kadang libur dia mah datang. Nanya, bos datang libur jauh, saya mau ngaji malah mentok. Ini mah ternyata pas itu mah dia pengen nonton Lenong lah. Nggak apa-apa kali sekali mah, gak usah dikit. Aduh kalau kok banyak sih. Lah Lenong sedikit lah, pengen bimi ayam di rumah. Udah saya nonton, berangkat baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Lupa kita mau ngaji, nonton padahal mata. Akrut. Berangkat ya. Ternyata itu Lenong eta panggungnya tinggi. Dia mah kemudian beli es, kemudian beli gorengan bala-bala. Dia mampu nonton Lenong kata dia. Gue mah nggak mau nonton, gue pengen di kolong balik Lenong. Di kolong. Jadi mau nonton dia. Nah, takut dosennya gedean, mending di kolong aja. Tapi niatnya non. Pas di kolong balik tiba-tiba ada angin gede muter, angin puting beliung. Wah, eta aung muter-muter ngubrak. Dia di bawah, mati. Innalillahi pas digali joh. Ini Mang Jahit. Yang rajin ngaji teh malam itu ada di panggung Lenong ini Pak. Oh, eta bagaimana? Eta penamal sebelumnya bagus, model gitu neraka. Nah, alhamdulillah ini. Makanya kita menjaga akhir kita supaya dibangun. Kadang-kadang kita ibadah, sayang amat, pas akhirnya ada di maksiat. Nah, alhamdulillah ini. Makanya kalau kita mau kemana-mana niatin ibadah. Kita mau ke rumah saudara niatin silaturahmi. Kita mau ke saudara niatin silaturahmi supaya tinggal dalam perjalanan dalam ibadah. Apalagi lah ngaji terus mau berjamaah dan sebagainya. Udah pokoknya niatnya bagusin ketika kita hidup
dalam kehidupan kita. Mau dagang berangkat ya Allah, saya niat dagang untuk memberikan apakah anak istri saya, ya Allah saya masih mata-mata ini adalah untuk jalan mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah, biaya dari harta dagang ini insya Allah pas dagang dia meninggal, dagangnya dibagus karena niatnya bagus. Kemudian dia mau berangkat kerja ke bandara, ya Allah saya mau berangkat kerja ini untuk mencari nafkah, untuk membiayai si anak istri saya beri nafkah, itu kan kewajiban. Tujuan adalah supaya anak istri saya pun punya bekal bisa ibadah, badan sehat, dengan harta yang saya peroleh dengan hasil kerja di bandara ini bisa membawa keluarga saya untuk bisa sehat ibadah kepada Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pas berangkat, pas di bandara ternyata di perimeter tabrakan, nyangsang di kawat pagar, meninggal. Bagus gak nih? Bagus, walaupun niat kerja. Kan niatin bagusin. Sebab innamal amalu bil watin. Nah ini, jadi ketika bicara orang bagus akhirnya, jorek bagus akhirnya, itu semuanya sudah ada catatannya. Di Lauhil Mahfuz sudah ada catatan. Tinggal tanya awak kita, ini si kita nih bagus akhir apa enggak segitu? Kita sekarang lagi ngaji benar, tapi apakah ketika ajal kita dalam keadaan masih ngaji? Wallahu alam. Tapi usahain supaya ini. Kemudian kita sholat bagus benar, ketika meninggal dalam keadaan sholat, atau hebat. Tapi pertanyaan kita, bisa nggak meninggal dalam keadaan sholat? Yang perlu dicari. Makanya yang hebat mah terus hati kita dikirim ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita bakal terjaga segitu, sebab kita punya istri, punya anak, namanya keluarga kita. Eta kewajiban kita untuk mengarahkan supaya ada di ibadah. Nah inilah, jadi orang yang mau nerima nasihat mah eta walaupun tanpa diajarin tetap bakal datang mau ngaji. Tapi orang yang nggak mau nasihat mah jangankan itu sampai tanpa diajak, cacak diajak pun andai kata sampai diongkosin, ngajinya diongkosin, yang nggak dapat nasihat mah nggak bakal sampai. Makanya inilah sawabu, sama saja alaihim, kepada siapa? Kita nih ulama-ulama, kita punya saudara Andar tahun, kadang kita kan ngasih nasihat keluarga kita, ngaji lu, kalau ngaji lu ntar mati ke neraka lu. Kita kadang begitu, amlam tundirhum, atau kita nggak ngasih nasihat, tetep layu minun. Orang yang nggak nerima nasihat mah nggak bakal iman. Kayak kita nasihatin orang tersebut kadang nggak dipakai, dia emang nggak percaya baik ternyata. 1000 kali kita ngedalil ke orang yang nggak percaya sama kita, tetap nggak bakal percaya. Tapi sebaliknya, walaupun 1000 kali kita ngebohong ke orang yang benar sama kita, tetap dia bakal ngebenerin kita. Itu doang. Kita ngomong bohong nih, tapi orang tersebut percaya sama kita, bakal percaya terus nggak sama kita. Padahal kita sering ngebohong, tetap bakal percaya. Sebab kebohongan itu tertutup dengan kepercayaan. Sebaliknya, kita ini adalah benar terus kita dakwah ngomong bener-bener, terus orang yang kita omong tersebut dia mah nggak percaya sama kita, 1000 kali dalil pun nggak bakal. Sebagaimana Kanjeng Nabi dakwah di Mekah, kufar Quraisy mereka mah nggak bakal iman ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngasih peringatan atau enggak, tetap nggak ngaruh, nggak bakal iman. Sebab Allah telah menjadikan mereka di annahum sabata fi ilmillahi ta'ala, sebab sudah tetap pada ilmu Allah, annahum la yu'minun, bahwa mereka itu tidak akan iman kepada Allah, iman ke Kanjeng Rasul. Bal yamutuna 'alal kufri, akan tetapi mereka akan mati dalam kekufuran. Fayadkhulunan nar, maka bakal masuk neraka. Pahala hada takdir, maka atas ketentuan inilah yakunul indaru taqidan lil hujjatil ikarihim, adalah indar, menakut-nakuti hanya sebatas mengukuhkan akan dalil akan keingkaran mereka. Jadi ini ayat adalah menunjukkan bahwa orang-orang yang memberikan nasihat ataupun tidak nasihat ke orang-orang yang di dalam hatinya nggak ada cahaya Allah, nggak ada cahaya Rasulullah, nggak bakal ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Kita ceramah sampai berbusa-busa, sampai busanya juga sampai bisa dikumpulkan jadi setropo bisa. Eta pohara eta busa. Kemudian orang yang kita ceramah enggak ada di hatinya nur Allah, nur Kanjeng Rasul, enggak bakal iman. Tapi sebaliknya, walaupun kita enggak dakwah enggak apa, ada orang ada nur Allah, nur Kanjeng Nabi, pasti bakal iman ke Allah, ke Kanjeng
Rasul. Mudah-mudahan kita tergolong oleh Allah, dijadikan hamba-hambanya yang tercatat di Lauhul Mahfuz, golongan yang telah ditakdirkan menjadi hamba-hamba yang iman kepada Allah dan iman kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nantinya bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah yang telah Allah turunkan berikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan diperkuat dan ditambahkan hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi tambahan semangat ibadah kita kepada Allah, yang kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Inni ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim siddiqina wa syuhada'i wa shalihin. Wa sunna ulaika rabbika dalikal fadl kafabillahi alim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.